Perkenalkan, nama saya Dwi Indriani. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang pasar oligopoli. Pasar merupakan tempat terjadinya proses hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana di dalam pasar tersebut menyediakan beberapa macam jenis kebutuhan manusia, di antaranya pangan, sandang, dan papan. Pasar terdiri atas beberapa macam, di antaranya pasar monopoli, pasar monopolitis, dan pasar oligopoli. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi terdapat di dalam pasar oligopoli, mulai dari unsur produk, unsur distribusi, dan unsur konsumsi. Dalam pasar oligopoli, perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian dari permainan-permainan pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar oligopoli dikelompokkan ke dalam perjanjian yang dilarang. Padahal umumnya oligopoli terjadi karena ketertarikan manusia terhadap barang-barang yang bersifat homogen. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rapita Damanik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 dan paling banyak 10-15 perusahaan. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha, promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Wardana, saya dari kelompok 3. Saya ingin menyampaikan ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli hanya terdiri atas kelompok kecil perusahaan. Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan raksasa tersebut saling memenuhi satu sama lain. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk barang, corak produksi, dan sebagainya. 2. Barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen. Dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. 3. Terdapat banyak pembeli di pasar seperti pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli di pasar oligopoli sangat banyak. 4. Hanya ada beberapa perusahaan yang menguasai pasar, umumnya adalah penjual-penjual besar yang memiliki modal besar saja, karena ada ketergantungan dalam perusahaan tersebut untuk saling menunjang. Contoh bakery. Perkenalkan, nama saya Raijvan Tunagule. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Bang Gilang. 5. Hambatan bagi pesaing baru. Perusahaan yang telah lama dan memiliki pasang pasar besar akan memainkan peran untuk menghambat perusahaan yang baru masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. 6. Adanya saling ketergantungan antara perusahaan atau produsen. 7. Advertensi atau periklanan sangat penting dan intensif untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Dalam pasar ini, peran iklan sangat membantu perusahaan dagang karena iklan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat atau calon pembeli. Oleh karena itu, iklan terbukti ampuh dalam menarik perhatian calon pembeli yang ingin memilih barang-barang. Dengan mudah perusahaan membuat iklan tentang produknya
dengan keunggulan-keunggulan produknya dibanding produk perusahaan lain atau perusahaan pesaing. 8. Saling memasuki perusahaan baru. Dalam pasar oligopoli ini mengapa dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru? Karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul, yang menawarkan barang yang sama namun pembeli atau konsumen tidak tahu kualitas dan barang-barang yang dijual perusahaan tersebut. 9. Harga jual tidak mudah berubah. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Harga mungkin saja karena penjual yang stabil terdapat suatu produk yang dimunculkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali untuk membeli produk ini dan menjadi pembeli beralih dan produk perusahaan lain yang menjual varian yang sama namun harga lebih murah dan kualitas yang hampir sama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eviani Sembiring. Saya akan menjelaskan tentang kurva pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan memengaruhi tindakan penjual lainnya. Jika produknya homogen disebut oligopoli murni. Jika produknya berbeda corak disebut oligopoli beda corak. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapat tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Struktur pasar oligopoli umumnya terbentuk pada industri-industri yang memiliki kapital insentif yang tinggi seperti industri semen, industri mobil, dan industri kertas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembacaan slide berikutnya. B. Efek peningkatan harga. Perusahaan oligopoli tersebut menaikkan harga ke P3. Kalau perusahaan-perusahaan lain tidak mengubah harga dan tetap menjual pada PO, maka perusahaan yang menaikkan akan kehilangan banyak langganan. Pada harga P3, jumlah barang yang dapat dijualnya adalah seperti yang ditunjukkan titik A1. Akan tetapi, sekiranya perusahaan-perusahaan lain juga turut menaikkan harga, perusahaan yang memulai kenaikan harga tidak akan kehilangan langganan, dan oleh sebab itu dapat menjual barangnya sampai di tingkat yang ditunjukkan oleh titik A. Adalah wajar untuk menganggap bahwa perusahaan tidak akan suka kehilangan langganan dan akan merasa gembira mendapat langganan baru. Dengan demikian, apabila suatu perusahaan oligopoli mengubah harga penjualannya, reaksi perusahaan-perusahaan lain adalah seperti berikut. Mereka akan turut menurunkan harga apabila perusahaan lain menurunkan harga supaya tidak kehilangan langganan. Dan mereka tidak akan turut menaikkan harga apabila perusahaan lain menaikkan harga. Karena apabila harga tidak berubah, mereka akan mendapat ketambahan langganan. Apabila kurva terpatah D1E D2 adalah bentuk kurva permintaan yang dihadapi oleh semua perusahaan dalam pasar oligopoli, maka kurva MR1 adalah kurva hasil penjualan marginal apabila kurva permintaan adalah D1 D1, dan kurva MR2 adalah kurva hasil penjualan mengintal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1 D2, maka kurva hasil penjualan marginal adalah kurva MR yang ditebalkan dari atas hingga ke titik A1,
Dari kurva MR2 yang ditebalkan dari titik A2 ke bawah, pemaksumaan keuntungan perusahaan. Misalnya pada mulanya biaya marginal adalah MC0. Untuk memaksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Maka berdasarkan keadaan dalam gambar 2, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P0 dan jumlah produksi adalah Q0. Sekiranya terjadi perusahaan ke atas biaya produksi, misalkan biaya produksi mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan kurva biaya marginalnya menjadi seperti yang ditunjukkan oleh MC2, dan keadaan gambar 2 dapat dilihat bahwa keuntungan yang maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan itu. Pada ketika harga adalah P0 dari jumlah barang yang diproduksi adalah Q0, hanya setelah kurva biaya marginalnya berada di atas MC2. Keseimbangan untuk memaksimum keuntungan akan mengalami perubahan. Dari keadaan dalam gambar 2 dapat disimpulkan pula bahwa selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC0, keseimbangan pemaksiman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian, selama kurva biaya marginal memotong MR di antara titik A1 dan A2, harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Nama saya Aldo Stefanus Taunalawa. Saya menyampaikan tentang sistem harga. Setiap tindakan yang dilakukan suatu perusahaan akan menimbulkan implikasi kepada perusahaan lain. Apabila implikasi tersebut merugikan perusahaan-perusahaan lain, maka mereka akan melakukan tindakan balasan. Untuk menganalisis perilaku produsen dalam pasar oligopoli, dikembangkan berbagai macam model, diantaranya adalah Cornell, Bertrand, Edward, dan lain-lain. Namun yang akan kami perkenalkan pada makalah ini hanya model kurva permintaan terpatah atau Kuhn Demand Curve. 1. Efek penurunan dan peningkatan harga. Kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Walaupun perusahaan-perusahaan yang pertama melakukan hal itu atau mengubah harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi suatu perusahaan oligopoli apabila misalkan perubahan harga yang dilakukan akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalkan pada permulaannya harga yang berlaku di pasar adalah PO, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditujukan oleh titik E, yaitu jumlahnya adalah sebanyak QO. A. Efek penurunan harga. Sekiranya perusahaan dalam pasar oligopoli tersebut menurunkan harga penjualannya ke P1, maka permintaannya akan bertambah ke tingkat yang ditunjukkan oleh titik C1. Pertambahan yang besar ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang sejenis membeli barang yang harganya telah menurun, dan segolongan konsumen membatalkan konsumsi ke atas barang pengganti yang menambahkan konsumsi ke atas barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Akan tetapi jika perusahaan lain mengikuti jejak perusahaan yang pertama, yaitu juga menurunkan harga permintaan hanya bertambah sampai ke tingkat seperti yang ditujukan oleh titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Saputra. Saya ingin menjelaskan bentuk pemasaran. 1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Secara teori, sulit untuk menetapkan berapa jumlah di dalam pasar agar dapat dikatakan oligopoli. Dalam kasus tersebut, hanya dapat 2 perusahaan. Kekuatan perusahaan-perusahaan dalam industri dapat diukur dengan menghitung rasio konsentrasi. Jika rasio konsentrasi 4 perusahaan 60%, berarti 60% output dalam industri dikuasai oleh 4 perusahaan besar. Jika melebihi 40%, dapat juga diukur 8 perusahaan atau jumlah lainnya. Jika 80%, berarti 8 penjualan output dalam industri dikuasai oleh 8 perusahaan terbesar. 2. Produk homogen atau terdiferensiasi. Jika dalam persaingan sempurna dalam mengatur output untuk meningkatkan laba dalam monopoli, hanya satu perusahaan yang dapat mengendalikan harga dan output. Contoh besar oligopoli yang menghasilkan produk diferensiasi adalah industri mobil, rokok, film, kamera. Sedangkan yang menghasilkan produksi homogen adalah baja, pipa, paralon, seng, dan kertas. Berarti oligopoli dengan produk diferensiasi dapat lebih mudah
memprediksi reaksi dari perusahaan lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arya Prastia. Saya akan membahas materi sistem pemasaran yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bang Adi Syaputra Bancin. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi atau interdependence decisions. Keputusan perusahaan dalam menentukan harga dan jumlah output akan mempengaruhi perusahaan lainnya, baik yang sudah ada atau exciting firms maupun yang masih di luar industri atau potential firms. Karenanya, guna menahan perusahaan potensial untuk masuk industri, perusahaan yang sudah ada menempuh strategi atau menetapkan harga jual terbatas atau limiting price yang membuat perusahaan menikmati laba supernormal di bawah maksimum. Yang keempat, kompetensi non-harga atau non-pricing competition. Dalam upaya mencapai kondisi optimal, perusahaan tidak hanya bersaing dalam harga, namun juga non-harga. Adapun bentuk-bentuk kompetensi non-harga antara lain dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan purna jual serta iklan untuk memberikan informasi. Yang kedua, membentuk citra yang baik terhadap perusahaan dan merek. Yang ketiga, mempunyai perilaku konsumen. Keputusan investasi yang akurat diperlakukan agar perusahaan dapat berjalan dengan tingkat efisien yang sangat tinggi. Kesimpulan dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang bersaing. Ciri-ciri pasar oligopoli adalah barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bersifat homogen dan bisa juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu. Terdapat banyak pembelian di pasar. Barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang bercorak, bisa bersifat homogen, namun berbeda-beda. Hambatan untuk dalam industri cukup tengah melakukan promosi dengan iklan atau menggunakan iklan sebagai intensif dan lainnya. Ada beberapa penjual. Kelebihan dari kekurangan pasar oligopoli adalah efisien dalam menjalankan kegiatan produksi dan persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan lebih bagi konsumen. Dalam hal harga kualitas barang dibutuhkan investasi dan modal yang berbentuk memasuki pasar. Karena adanya skala ekonomi yang diciptakan perusahaan sehingga sulit bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi. Barang sejenis perusahaan yang telah memiliki pelanggan setia akan menyulitkan perusahaan lain. Jenis pasar oligopoli dibagi menjadi dua, yaitu pasar oligopoli murni, pure oligopoli, dan pasar oligopoli yang perbedaannya division oligopoli. Dengan contoh-contoh produknya di Indonesia, operator sekitar barang otomotif mudah dan apa